Ulama dibentuk oleh SMS gitu loh, umpamanya seperti itu. Ulama dibentuk oleh siapa yang mengatakan, dan ini tentu termanajemen. Lalu ya biasanya ini termanajemen ibaratnya hal ketuhanan tereksploitasi melalui keuntungan biasanya pundi-pundi rupiah. Lah kaum ini kategorinya brahmana pasaran, bukan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate lulugu Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya itu melihat mendengar keadaan ya, melihat, mendengar, dan memantau situasi keadaan sekarang. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya bertubrukan. Bertubrukan yang saya maksud seolah-olah pada berlomba-lomba dalam akeh-akehan, nah, baik itu akeh-akehan duit, banyak-banyakan duit gitu, lalu banyak-banyakan kenalan, lalu berlomba banyak anak buahnya seolah-olah ya. Nah, terutama saya sedikit melihat itu yang kelihatannya kurang pas, atau kalau saya bilang lucu mungkin saya ironis ya, kelihatannya lucu itu adalah orang yang bercerita ketuhanan atau kaum Brahmana gitu, berlomba banyak-banyakan murid, banyak-banyakan pengikut. Kalau dalam bahasa yang umumnya ini banyak-banyakan jamaah lah. Yang demikian ini menurut saya ini sangat-sangat kurang pas, sangat-sangat kurang pas dalam artian dalam hal tatanan perjalanan menuju kepada arah Tuhan itu tentunya acuannya kalau menurut Jawa adalah nrimo ing pandum sumende marang takdir. Artinya saya melihat kadang itu antara tempat ibadat ini dengan tempat ibadat itu sama-sama tempat ibadat umpamanya agama Islam, tapi saling bersaing jamaahnya banyak-banyakan gitu. Lalu kalau Kristen mungkin ya gereja sini dengan gereja itu sudah saling berlomba lebih banyak mana nih jamaahnya. Lah yang saya lihat sekarang itu jamaah aktif manakala ada peringatan hari-hari besar saja. Lah ini sebuah hal yang perlu kita perhatikan bersama, bagaimana agar kita meningkatkan peribadatan secara seksama, tidak berbenturan, tidak saling berlomba dalam kuantitas, namun berlomba dalam kualitas. Lah saya sekilas akan mengatakan menurut kiai saya ya, yang sering saya ngaji dulu itu Kiai Himamuddin, Kiai Zainuddin di desa saya gitu, ada Kiai Mustajab juga, pernah mengatakan bahwasanya golongane Brahmana atau ulama kalau kata kiai saya itu ada dua, yang satu ulama sukiyah ya, yang satu ulama sufiyah. Lah saya mengatakan kalau saya bicara ulama nanti kan mau ada sebuah ketersinggungan ya. Saya akan mengatakan golongane kaum Brahmana ini ada dua, yaitu Brahmana yang pasaran dan Brahmana yang sejati. Sekali lagi saya mengatakan golongane kalau menurut saya, ini saya tidak berkiblat kepada yang lain, ini adalah golongan Brahmana yang pasaran dan golongan Brahmana yang sejati. Yang saya maksud dalam artian ini adalah cenderung yang manakala akan ada niat untuk mencari arah agar dekat dengan Tuhannya atau mendekatkan diri kepada Tuhan, kata orang pada umumnya saja, atau akan ngepaske kesejatiannya hidup, ini kita akan mencari ke yang mana. Artinya kecenderungan saya kalau sekarang Brahmana pasaran ini kan banyak banget, tidak di agama A, agama B, tidak itu di perdukunannya, tidak itu di, mohon maaf ya, sekarang yang terkenal mursid itu juga banyak sekali, dan bahkan banyak ibaratnya mursid ider. Lah saya akan mengambil garis tengah bahwasanya
kita mesti berhati-hati dan tanyakan kepada diri kita sendiri kemana semestinya kita melangkah. Lah, saya akan mengkategorikan biasanya yang pada umumnya ada dua ciri. Dua ciri menurut saya. Kalau orang ya Brahmana ini belajarnya dari buku, ya belajarnya dari buku, ya sekarang ya beli buku atau sekarang kan teknologi canggih nih, belajar membaca dari Google dan sebagainya. Ini biasanya yang didapat ini bukanlah amalan ya, yang dibisai lah gitu aja, bukan yang didapat. Yang dibisai itu biasanya adalah bukan amalan namun hafalan ya. Ini sebuah ciri. Sekali lagi, kaum Brahmana yang belajarnya dari buku ini adalah biasanya dapatnya ini adalah bukan sebuah amalan namun hafalan. Lah, kaum-kaum ini kategorinya Brahmana pasaran, bukan Brahmana pacaran ya. Brahmana pasaran yang nantinya ya apabila kita mendekat ke arah situ, tapi saya tidak mengajak untuk benci ya, tidak, atau menghindari, enggak. Ini juga sebagai kolaborasi, enggak masalah. Artinya untuk kita mendapatkan yang dohir-dohir, yang kulit-kulit itu nggak masalah gitu. Tapi kita masih bisa dalam hati itu membedakan, oh ini Brahmana yang pasaran. Artinya kadang-kadang itu berceritanya lebih tapi tindakannya ini tidak real. Artinya dan biasanya yang lebih itu lagi ya, yang lebih lagi biasanya ini termanajemen. Lah, biasanya ini kan ada tuh TV yang menyelenggarakan polling ya, polling dalam istilah itu. Lah, terbentuknya ini kan ulama dibentuk oleh SMS gitu loh, umpamanya seperti itu. Ulama dibentuk oleh siapa yang mengatakan, dan ini tentu termanajemen. Lah, ini perbedaannya. Jadi rata-rata kalau ulama pasaran ini ya taruhlah hanya membaca, nanti hafalan yang dia itu dapatkan bukan dari hasil amalan, tapi biasanya dari bacaan yang nanti dia akan hafal. Lah, ini sebagai itulah, sebagai referensi saja dari saya atau rujukan. Lah, lalu ya biasanya ini termanajemen ibaratnya hal ketuhanan tereksploitasi melalui keuntungan biasanya pundi-pundi rupiah. Lah, ini kan jelas bahwasanya ada sebuah perbedaan antara Brahmana pasaran dan Brahmana yang sejati. Lah, saya kecenderungannya maksudnya merujuk kepada carilah Brahmana yang sejati. Ini kalau Brahmana pasaran gitulah. Brahmana pasaran itu adalah biasanya belajarnya dari buku, lalu yang didapat itu bukan amalan namun apalan. Dan lalu biasanya dengan kata lain ini budayanya ini budaya manajemen kayak orang barat ya. Artinya termanajemen, nanti ada ibaratnya IO-nya biasanya dicarikan agar ceramah ke sana ke contoh ibaratnya ada sebuah acara ya yang namanya Indonesia Bersolawat. Nah, ini tentu ada event organisernya. Event organiser apa itu yang mungkin masuk ke Pemda untuk ini loh, Brahmana saya itu bagus, nanti harganya murah gitu loh, sekian dengan paketnya gitu. Lah, nanti pada hari jadi kota itu ibaratnya pada datang, dan pengunjung pun biasanya itu termanajemen dalam artian seperti ini, membayar beberapa orang untuk meramaikan ibaratnya dari Solo apa dari mana, sementara hari jadi kota Cilacap umpamanya kan jauh. Wah, ini Brahmana ini hebat karena pengikutnya juga ada yang dari Solo bahkan dari luar kota. Lah, ini Brahmana saya itu bagus, nanti harganya murah gitu loh, sekian dengan paketnya gitu. Lah, nanti pada hari jadi kota itu ibaratnya pada datang, dan pengunjung pun biasanya itu termanajemen dalam artian seperti ini, membayar beberapa orang untuk meramaikan ibaratnya dari Solo apa dari mana, sementara hari jadi kota Cilacap umpamanya kan jauh. Wah, ini Brahmana ini hebat karena pengikutnya juga ada yang dari Solo bahkan dari luar kota. Lah, ini saya menceritakan seperti ini bukan berarti saya membenci, namun ini keperluan atau bahkan kebutuhan ya, kebutuhan bagi para manusia yang hendak bagaimana caranya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, neges sejatine urip ini semestinya bisa menemukan Brahmana yang sejati. Lah,
kalau pemahaman saya, Brahmana yang sejati ini cenderung kepada nrimo ing pandum sumende marang takdir. Artinya lugu dan tidak ada embel-embel manajemen, apalagi dipasarkan oleh IO dan sebagainya. Niscaya ini tidak yang demikian. Dan lalu belajarnya cenderung buku ini diseleke, namun berkiblat kepada laku. Laku dalam arti perjalanan spiritual yang nyata, perjalanan spiritual yang dia melakoni sendiri, dan nanti lalu dia akan berkata-kata. Ibaratnya kalau saya sering katakan itu adalah berdikirlah dulu, beriadohlah dulu, barulah berkata-kata, sehingga sumbernya ini jelas. Sumbernya itu dari laku, bukan dari buku, sehingga bisa memberikan efek ya, efek kepada atau bias atau aura kepada yang di sisinya. Dalam arti aura yang berbobot, tidak mengedepankan kualitas jamaahnya, banyaknya jumlah muridnya dan sebagainya, tapi cenderung kepada kualitas ya. Jangan sampai kita memanfaatkan ibaratnya jamaah, namun kita bisa membuat jamaah itu bermanfaat, walaupun itu satu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Cen Sanur Bali